Apalagi kita di Jayapura tuh ada yang dari Sorong pihak mereka mau ikut seleksi Persipura tuh sampai ke Jayapura. Jadi suatu kebanggaan untuk keluarga kita karena Persipura itu adalah harkat martabat orang Papua ya. Pak Sobor, terima kasih untuk waktunya pada hari ini. Kan sebelum kita jauh nih mengenai pengalaman nanti di Lituania, mungkin banyak netizen yang penasaran Kakak Barnaba Sobor mau bermulai karir itu dari SSB mana dan juga dari umur berapa udah menekuni sepak bola Kakak Barnaba Sobor? Ya, terima kasih buat pertanyaannya. Saya Barnaba Sobor, sini saya akan menceritakan sedikit pengalaman di dunia sepak bola saya waktu saya masih kecil. Sebelumnya sih saya mulai masuk SSB sih dari SD. Ada kakak saya yang ngajak, jadi saya mulai berkarir di SSB. Saya masuk di SSB Papua United di Papua, Jayapura. Di situ mulai awal karir saya. Saya latihan terus hingga saya mendapatkan kabar ada seleksi Persipura Junior. Di situ saya mulai ambil kesempatan itu dan saya mulai ikut seleksi dan puji Tuhan saya dapat nama untuk masuk di Persipura 16. Di situ saya mulai kerja keras lagi. Saya ikut turnamen EPA di Pulau Jawa dan puji Tuhan dari 16 saya dikasih kesempatan lagi naik ke U18 hingga U20. Dan dari situ nama saya mungkin bisa terlihat oleh PSSI dan puji Tuhan saya, dan pas awal tahun 2020 kan di situ kita terkena dampak virus corona. Di situ jadi sepak bola semua kan stop ya. Dan di situ saya mulai merantau ke Pulau Makassar. Saya berangkat ke Makassar, saya masuk di salah satu akademi Al-Fatih. Saya latihan di situ dulu dan saya mulai dengar seleksi timnas. Seleksinya kan waktu itu seleru Asprop, jadi saya ikut di Asprop Makassar. Nah, dan situ puji Tuhan saya ikut di situ seleksinya dan saya dapat. Puji Tuhan nama saya dimasukkan ke PSSI untuk seleksi berikutnya di Jakarta sampai 4 tahap waktu itu. Ya, pada saat itu mulai dipanggil ke Jakarta. Nama saya masuk di tahap kedua dan puji Tuhan saya dipanggil ke Jakarta. Saya udah bergabung di Borneo. Habis itu selesai di Borneo saya ke Persiwangi Banyuwangi. Berarti sebelum ke Persiwangi sempat Iya, saya sempat di Borneo dulu. Habis itu saya ke Persiwangi Banyuwangi Liga 3. Nah, di situ sebelum saya ikut seleksi dulu, seleksi tim nasional di Jakarta. Dan puji Tuhan nama saya dipanggil lagi untuk TC di Turki. Awal TC ke Eropa tuh kita ke Turki. Nah, di situ saya mulai ikut TC terus, TC timnas U18 sampai balik lagi. Saya kembali ke Persiwangi. Dan kita di situ kembali lagi musim saya habis, saya TC terus di timnas sampai selesai dan puji Tuhan Persija mulai ambil saya. Gitu hingga saat ini. Oke, Kakak. Mungkin agak throwback dulu atau kembali ke masalah kan kabarnya pernah di Persipura itu kata seleksinya susah nggak kayak masuk ke Persipura? Iya, sebelumnya sebenarnya susah karena waktu itu orang kita ya untuk pemain anak-anak Papua ya kita lihat itu mau seperti Kakak Boas. Jadi itu memang pas waktu zaman-zaman itu memang susahnya minta ampun itu. Perjuangan ya? Perlu perjuangan, jadi kan apalagi kita di Jayapura tuh ada yang dari Sorong pihak mereka mau ikut seleksi Persipura tuh sampai ke Jayapura. Jadi itu luar biasa, itu teman-teman banyak sekali yang ingin masuk Persipura waktu. Lalu katanya ada cerita unik nih, katanya Kakak tidak sengaja ya, tidak menyangka ternyata bisa lolos masuk skuad Persipura. Walaupun awalnya sempat tidak lolos di seleksi awal ya Kak. Iya, jadi itu ceritanya memang saya seleksi sampai 4 tahap. Saya tidak masuk, cuman lucunya itu mungkin saya ada dorongan macam ada yang bilang coba kau datang aja besok. Padahal nama saya tidak masuk. Jadi saya cuma datang bawa sepatu.
Untung itu saya bawa sepatu bola. Jadi teman-teman ada yang mereka namanya nggak ada, cuman mereka datang cuma nggak bawa sepatu. Jadi rumah saya kan jauh, jadi saya coba datang nonton-nonton ya, sekalian bawa sepatu bola aja. Ya di situ bersyukur langsung pelatih dia lihat saya, dia suruh saya pakai sepatu, saya pakai sepatu ya pakai langsung. Ayo gabung main langsung, ya puji Tuhan dipanggil langsung masuk di skuad Persipura 16. Tapi dari awal memang center back kiri ya kakak? Dari Sebelumnya waktu saya seleksi itu saya sayap kiri. pernah di sayap kiri juga? Iya, sayap kiri Baru saya. mulai di center back pas di Papua? Waktu di Persipura pelatih mulai kasih saya main di belakang sampai saat ini. Oke kakak, lalu kan udah perjalanannya panjang nih dari Persipura. Nah kakak berhasil menembus skuad Persipura. Kira-kira sebagai anak Papua asli bisa tembus ke skuad Persipura itu bagaimana sih kakak? Ya mungkin kita sebagai anak Papua kalau udah masuk di skuad itu kita senang sekali, itu suatu kebanggaan untuk keluarga kita karena Persipura itu adalah harkat martabat orang Papua ya. Jadi itu senang sekali lah. Lalu melihat sekarang kan ya kita tahu Persipura cukup bagus ya di Liga Indonesia. Melihat sekarang di Liga 2 ada perasaan sedih nggak sih? Dan ada harapan nggak sih untuk semoga Persipura nanti bangkit lagi ke Liga 1 dan berjaya? Ya harapan saya sih semoga di tahun ini Liga 2 berjalan lagi dan semoga Persipura mereka bisa optimis untuk masuk di Liga 1 di musim baru yang akan datang nanti. Berarti agak sedih ya maksudnya? Iya, sedih juga sih kalau turun Liga 2. Semoga Persipura bisa Amin. kembali ke jaya. Amin. Amin. Oke kakak, kan kakak berhasil menembus di skuad Persipura lalu digayat oleh Persija. Itu kakak jalan ceritanya gimana sih kakak dari Persiwangi kok tiba-tiba dilirik sama Persija itu ceritanya? Ya. Jadi sebelumnya sih saya di Persiwangi itu mungkin saya tunjukin kemampuan skill saya, jadi puji Tuhan bisa dilirik sama Coach Sintayong dari Timnas dan Persija. Mungkin dari permainan atau gimana ya. Dan saya bersyukur aja sih bisa dipanggil langsung dikontrak sama tim besar di Indonesia sini Persija. Sebelum Persija sempat ada pilihan lain nggak selain Persija waktu itu? Waktu itu sih ada sih dari tim Liga 1 juga. Tim Liga 1 juga? Cuman saya lebih pilih Persija karena saya lihat apa dari segi ya semuanya dari lapangan, semuanya timnya bagus ya. Tim besar lah yang makanya saya ambil. Apalagi banyak ya pemain-pemain Papua yang memperkuat Persija seperti kakak Eli, lalu kakak Ortiz. Iya. Sebagai anak Papua melihat tim Persija seperti apa sih kakak? Apalagi kan banyak pemain-pemain Papua seperti kakak Ricky Cawor, Osvaldo Hai dan yang lainnya bisa bermain di Persija. Ya mungkin ya kita anak-anak timur ya lihat ya bukan selain Persipura sih. Cuman ya Persija ada Persib Bandung ya. Mungkin tim-tim besar di Indonesia ya seperti gitu ya, pada Persija, Persib, Persebaya juga, Arema ya. Oke kakak. Lalu kan sempat di Persiwangi juga itu, waktu itu di Persiwangi berapa musim kakak dan mainnya berapa kali kakak? Gitu. Ya di situ saya di Persiwangi cuman satu musim aja. Satu musim aja. Satu musim saya bermain ya paling cuman 7-8 kali ya. Habis itu saya TC Timnas terus. Makanya saya jarang ke klub waktu itu. Berarti dilirik di Timnas sebelum ke Persiwangi apa sesudah? Waktu saya dilirik Timnas, saya di Persiwangi. Di Persiwangi. Sebelum saya masuk Persiwangi pun itu saya udah dipanggil ke Timnas. Udah TC Timnas waktu itu. Di era Sintayong bukan? Iya, Sintayong, Sintayong. Coach Sintayong. Kita pemain semua lihat anak-anak Timnas U20 ya, Coach Sintayong tuh saya kembali ke Persija. Nah, situ mulai saya latihan dulu sini. Nah, baru di situ ada agent dari Rusia namanya. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.